Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara, mudah bicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sahabat-sahabat jangan kaget ya. Hari ini luar biasa ini. Aku udah deg-degan loh, beneran loh. Santai aja. Hah? Sama-sama sipil gitu. Tapi bajumu itu loh mas. Bukan zamannya perang lagi. Bukan zamannya perang lagi ya. Tapi ngeri mas, beneran. Saya kalau orang sipil ngeliat kayak begini tuh rasanya tegang banget gitu loh ya. Tapi masih sipil ya. Asik. Insya Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian. Hari ini luar biasa ini. Dia ini anak muda. Masih muda lah umurnya kalau saya. Sangat muda lah. Separuh umur saya kalau mungkin ini. Separuh umur saya. Tapi luar biasa dia. Ini sahabat saya namanya Muhammad Dwi Prayoga. Iya. Masya Allah. Selamat datang. Siap. Jabatannya beda bro. Keras bro. Masya Allah. Ini saya panggil Yoga Dwi Muhammad. Biasa kalau di luar Papua itu panggilnya Dwi. Kalau di luar Papua lebih dikenal Dwi. Ya, dia mau nyombongin diri bahwa dia memang bukan lagi mainan lokal. Oh begitu. Gak bermaksud. Gak bermaksud begitu ya. Tapi kalau di kota Sorong lebih familiar dipanggil siapa? Yoga, kadang Dwi juga. Yoga. Tergantung nyamannya aja. Siapa? Oh tergantung nyamannya. Jadi mau Dwi mau Yoga. Tapi kalau di emblemnya itu Dwi. Iya. Baik. Mas Dwi ini kalau udah seragam kayak begini nih, seragam apa sih namanya ini? Iya. Jadi ini adalah seragam kebanggaan dari Kokam, Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya. Jadi kalau mau dibilang apapun, jawabannya siap. Masya Allah. Karena memang sejarahnya seperti itu. Sejarahnya gimana? Seperti itu. Kenapa? Sejarahnya seperti apa itu? Kok bisa terbit Kokam atau lahir Kokam ini? Iya, jadi lahirnya Kokam di mana kita sudah tahu sejarah di mana. Mas Dwi, mohon maaf agak deket aja. Oke, siap. Ya, nah gitu jawabannya harus siap. Di mana Kokam itu lahir tepat pada 1 Oktober 1965. Ya. Di waktu itu ada sebuah di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di waktu itu kemudian ada sebuah kegiatan yaitu kursus kader Takari. Khusus kader Takari. Kalau dalam istilah sekarang adalah pengkaderan waktu itu. Pengkaderan. Ya, pengkaderan. Di waktu itu dalam kondisi yang sangat genting, peserta Takari ini, kegiatan kursus kader Takari ini kemudian menanyakan kondisi presiden dan bangsa ini. Dan kemudian memang ini anak muda yang nanya nih. Iya, anak muda. Karena Allah. memang waktu itu dikumpulkan anak muda kemudian melakukan kegiatan tersebut. Nah, dikumpulkan anak muda itu. Nah, kegiatan waktu itu di aula Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dengan dimana dihadiri oleh pimpinan wilayah Letnan Kolonel S. Projokusumo, HS Projokusumo, di mana beliau selaku pimpinan wilayah Muhammadiyah waktu itu. Pimpinan Muhammadiyah. Kalau istilahnya panglimanya lah ya. Panglimanya. Ayahanda kalau dalam istilah Muhammadiyah ayahanda. Iya. Jadi karena keprihatinan kejadian 30S PKI. Iya, waktu itu. Pemuda merasa bahwa perlu genting. Perlu ya. Iya, genting. Ngebantu ya. Iya, ngebantu. Masalahnya ada TNI loh di situ. Iya, jadi begini, waktu itu dalam kegiatan itu sementara ada pemateri dari Jenderal Sujipto kalau nggak salah. Beliau yang menjadi pemateri. Namun pada saat itu dengan suasana negara yang sangat genting, sehingga beliau tidak bisa menghadiri karena beliau harus siaga dalam kondisi negara waktu itu. Kemudian pimpinan wilayah Muhammadiyah waktu itu men-skor kegiatan waktu itu. Nah, kemudian men-skor kegiatan itu kemudian mereka membuat rapat
membuat Oke. rapat darurat. Dalam istilah waktu itu rapat darurat, kalau mungkin dalam istilah sekarang muslub ya, musyawarah luar biasa. Luar biasa, Iya. benar. Nah, kemudian rapat darurat dilaksanakan waktu itu dihadiri oleh Ketua PWM yaitu Letnan Kolonel S. Projokusuma, dan kemudian pemuda angkatan muda Muhammadiyah, pimpinan wilayah juga dihadiri, dan waktu itu membahas tentang kondisi bangsa dan negara. Dan waktu itu beliau sebagai angkatan ya, tentara, tentu mengetahui informasi kondisi dan lain sebagainya. Jadi terus tugasnya apa waktu itu? Dikasih tugas apa kalian? Ya, saya lanjut dulu nanti. Ya, jadi setelah itu kemudian menyampaikan tentang koloni kehilangannya presiden, kemudian beberapa perwira, terus kemudian terkait dengan kondisi bangsa yang darurat. Nah, kemudian komandan ini, Pak Projo ini kemudian mengusulkan bahwa kita perlu dibentuknya kelompok sipil yang siap siaga dalam menyikapi bangsa dan negara. Kelompok sipil yang harus siap siaga. Iya. Ngurusin negara. Ngurusin negara. Oke. Nah, waktu itu kemudian usulan itu disepakati, dan Pak Projo kemudian dijadikan sebagai panglima atau komandan Kokam pertama waktu itu. Seperti itu. Masya Allah. Kemudian berkaitan dengan tugas-tugasnya waktu itu, ini saya lanjutkan. Tugas-tugasnya waktu itu setelah dibentuk. Nah, itu dibentuknya kurang lebih waktu itu angkatan pertama itu 250 personil. 250 personil dari kalangan pemuda. Ya, dan diberikan tugas 2. Yang pertama menjaga bangsa, dan yang kedua adalah menjaga Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, dua hal itu. Kemudian setelah itu menyebarlah, disuruh menyebar, kemudian diperintahkan untuk kemudian anggota tersebut untuk mengajak angkatan muda ini untuk berkokam. Nah, diangkatnya untuk mengajak berkokam. Kemudian ini orang-orang Muhammadiyah ini, dan dengan sebagai Pak Projo sebagai angkatan waktu itu, nah kemudian punya ide, strategi dan lain sebagainya. Pak Projo ini menugaskan kepada anggota Kokam waktu itu yang 250 personil itu, kemudian menyampaikan kepada warga Muhammadiyah. Ini kan waktu itu dalam kondisi genting. Jadi menyampaikan kode-kode kepada warga Muhammadiyah. Jadi siapa yang mau ketemu dengan warga Muhammadiyah, dia harus menggunakan kode dan tidak sembarang waktu itu. Masa sampai segitunya? Iya. Jadi menggunakan kode waktu itu, sehingga udah kayak acara mata-mata gitu kali ya? Iya, karena memang kondisi bangsa waktu itu lagi musimnya penculikan. Kamu cerita kayak begitu, saya kebawa tegangnya, bro. Saya juga demikian. Jadi gitu ya. Jadi begitu. Diberikan amanah yang sangat besar, kemudian menyampaikan itu tadi, bagaimana betul-betul warga Muhammadiyah dan bangsa ini terjaga. Kemudian jadi biar kode tadi itu mengidentifikasi, oh ini warga Muhammadiyah, ini warga sipil atau dan sebagainya. Itu cara untuk menjaga. Itu cara untuk menjaga dan strategi pada saat itu ya. Dan memang Kokam sendiri itu terlahir dari dulu RPKAD. Apa itu dan RPKAD? Kemudian kalau dalam istilah sekarang adalah Kopassus. Makanya kenapa seragam yang kita pakai sekarang itu hampir sama dengan Kopassus, dan tidak ada yang berani istilahnya menyamai. Iya, seperti itu. Saya perhatikan organisasi. Tidak ada teguran dari manapun, dan memang itu kan resmi. Seperti itu. Enggak, memang kalau saya perhatikan termasuk ada yang dari NU Banser ya. Iya, Banser. Tapi enggak seperti ini. Karena memang dari sejarah kita dilahirkan dari darah atau tubuh daripada Kopassus seperti itu. TNI juga ya. Iya, TNI. Makanya dari baretnya. Kalau kita diklat itu kadang ya wajib di TNI dulu.
Ini badanmu Seperti segitu itu. kecilnya bisa bertahan ya? Bisa. Karena memang jawabannya harus siap ya. Harus siap, gitu. Masya Allah. Mas Dwi ini udah berapa lama di Kokam? Ya, saya di Kokam mulai dari 2019. 2019. Dulu saya diklat itu di Kabupaten Sorong, di PDM Kabupaten Sorong dan juga di detasemen Zeni Tempur 13 Paubili Pelealang waktu Zeni Densipur. Densipur. Ya dikelalin waktu itu. Ini kalau kalau untuk masyarakat umum ya, karena tadi Ya. memang labelnya harus Muhammadiyah. Apakah memang harus dari Muhammadiyah? Ya, kalau Kokam ini terbuka ya. Memang terbuka untuk umum bagi umat Siapapun Islam, juga anak boleh. muda, ya, anak muda, kemudian bisa bergabung kepada kami. Berapa usianya dari berkisar apa pemuda? Sesuai aturan adalah 17 sampai dengan 55 kalau tidak salah. 55. Oh iya, berarti masih bisa lah ya. Biar umur 50 tetap boleh masuk. Bisa. Bahkan kalau berarti di kemarin siapa? Ada menteri juga yang baru masuk kan? Pak Erik kalau nggak salah ya. bukan kalau Pak Erik Banser. Oh Banser, ya ada Kokam kalau nggak salah. Bukan. Termasuk ke juru bicaranya Prabowo yaitu Oh iya, benar. Dhanil itu maksud Anzar, saya, betul. Dhanil Anzar Dhanil. Simanjuntak Dhanil karena beliau Simanjuntak. juga dulu sebagai ketua pemuda pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Jadi siapapun boleh masuk Kokam ya? Boleh. Nggak harus, mohon maaf, basicnya dia harus Muhammadiyah tidak ya? Iya, tidak. Jadi nanti akan terlatih pada saat diklat. Ya seperti itu. Karena nanti akan digembleng. Nggak, karena saya pikir dia harus mungkin pendidikannya di Muhammadiyah. Ya, kemudian kalau sekarang menjadi itu memang masuk organisasi. bukan lagi ini, jadi kita terbuka mengingat memang di sisi lain dakwah kita harus lebih menyebar, di mana bukan hanya sekarang Muhammadiyah bukan hanya sekedar fokus pada dunia pendidikan saja, di mana sekarang sudah mulai menyebar, di mana kesehatan dan lain sebagainya banyak yang harus dipikirkan oleh termasuk itu, sehingga juga menjaga, Ya, menjaga negara itu. NKRI. Iya. Ini kalau secara militer Mas Dwi jabatannya sebagai apa? Ya, kita Komandonya sesuai dengan struktur yang sekarang saya diamanahkan, dipercayai di BPO Kokam Nasional, Badan Pelaksana Operasional Kokam Nasional Pemuda Muhammadiyah. Mewakili wilayah timur. Mewakili wilayah timur. Itu ruang lingkupnya sampai di mana? Struktur atau Kokam Nasional itu dari timur itu mungkin baru saya, dan termasuk mungkin di Papua, seluruh Papua, dan kemudian di daerah Maluku dan sebagainya. Berarti kamu komandannya wilayah timur nih? Ya, Kokam Nasional. Masya Allah. Selamat luar biasa. Ini ceritanya bagaimana kamu bisa, kalau mau saya bilang masih muda, tapi kayak berorganisasi ini serius banget gitu loh. Selain dari Kokam ada nggak organisasi-organisasi lain yang kamu ikutin? Ya, selain di Kokam ada beberapa organisasi yang saya ikuti, termasuk dulu pernah menjadi Presma, kemudian Presiden mahasiswa. kemudian Masya Allah. koordinator wilayah BEM SI di Koordinator wilayah wilayah. Timur, ya itu, kemudian di kerukunan juga Iga Suara Kota Sorong. Masya Seperti itu. Allah. Apa yang Dan juga memotivasi Kokam. kamu? Saya di sini memang terlahir memang kurangnya motivasi, sehingga saya memotivasi diri saya bahwa sebaik-baiknya manusia kan orang yang bermanfaat, dan itu saya betul-betul meresapi hal tersebut, sehingga saya mengabdikan diri. Dan makanya dalam berorganisasi saya tetap fokus, organisasi apapun saya akan fokus pada melaksanakan tugas selagi itu bermanfaat untuk orang lain. Selagi bermanfaat untuk orang lain. Mau dimanapun ya. Ya, Apapun itu bentuknya, mau organisasi apapun, selama itu bermanfaat, kamu ikutin. Luar ikuti biasa. seperti itu. Nggak main game kamu? Hah? Nggak main game? Enggak. Tapi prestasinya luar biasa loh. Iya. Kan kebanyakan hanya terfokus pada regional gitu loh. Jadi kalau untuk wilayah kota ya kota aja, nggak kemana-mana. Tapi kalau saya perhatikan tadi BEM koordinator BEM seluruh Indonesia. ini jiwa Kokamnya melekat. Tidak ada intervensi dari manapun. Masya Allah. Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada larangan gitu. Tidak ada larangan, dan sekalipun pernah dulu masih jadi BEM ada sebuah kasus, dan memang waktu itu jiwa saya Kokam dan tidak ada intervensi manapun yang kemudian tegak lurus untuk bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Tegak lurus untuk menyelesaikan itu. Masalah itu.
Walaupun sebenarnya beresiko, sangat beresiko. Tetapi karena kamu masih muda, Bro. ya, masih sangat muda. Masih sangat muda. Masih gitu. sangat muda. Saya zaman kamu 21 itu masuk di entertain, Bro. Tapi kamu luar biasa. Kuliah di mana? Kuliah waktu itu di Universitas Sekarang. Nggak usah waktu Sekarang itu di Universitas lagi. Muhammadiyah. Kamu seneng banget mengenang masa lalu. Sekarang di Unamin, Universitas Muhammadiyah. Universitas mahasiswa Sorong. Muhammadiyah Sorong. Ya. Fakultas apa? Saya Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Udah mau selesai atau masih baru masuk? Sudah hampir-hampir lah. Ayo. Sudah mau selesai, Ya. insya Allah. Ya gitu. Kamu serius fokus di organisasi akademis. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Masya Allah. Walaupun ada dinamika. Atau mungkin karena ada pangkatnya itu jadi gampang. Enggak. Enggak ya? Semua diperlakukan sama. Waduh ada pangkat ini. Dan saya nggak mau jalan-jalan khusus seperti itu. Oh nggak mau ya? Iya. Ada. Tapi namanya Bapak sudah terkenal, Pak. Masya Allah. Tapi tetap ya harus tetap menghormati yang Iya. lainnya. Proses apapun itu Proses tetap apapun dilaksanakan, harus ya. dilaksanakan. Ya, artinya tidak memanfaatkan kewenangan atau pangkat yang diberikan ya. Berikan. Karena memakai baju ini sebenarnya amanah besar. Tidak punya jabatan saja sudah amanah besar. Apalagi kalau punya jabatan. Dari pengalaman kamu sebagai anggota Kokam, apa yang menjadi kamu semakin menguatkan tekad gitu loh? Sebenarnya kita di Kokam untuk saat ini bukan lagi di zaman waktu itu karena Benar, zaman jelas berbeda. ya, jelas Tadi dengar berbeda. ceritamu itu udah tegang-tegang amat ini anaknya Dan lama memang banget. sekarang fokus Kokam adalah trilogi di mana tentang berbicara tentang kemanusiaan, kemudian kebencanaan dan ekologi. Nah, dan beberapa kemanusiaan, ekologi berbicara tentang lingkungan dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan di waktu itu termotivasinya adalah memang satu hal kita bermuhammadiyah menjaga aset Muhammadiyah itu tugas kita juga bagian dari itu dari sejak awal. Kemudian satu hal dulu pernah kita ada ada anak kecil yang tenggelam berapa? itu, yang tenggelam di Perumnas. Oh yang di Perumnas? Ya itu Karena 5 kita tahun kalau nggak salah itu masih bayi. ya waktu itu dan kita masuk bagian itu. Dan memang Menjadi tim relawannya. tim relawan waktu itu Oke. dan memang banyak yang menyampaikan bahwa ternyata masyarakat membutuhkan kita di sisi lain. Apa yang disampaikan pada masyarakat waktu itu? Karena memang kita waktu itu mengawal dari awal ini berapa menit diinformasikan bahwa kejadian itu ada, kemudian Kokam kita turun. langsung tindak lanjut turun. Waktu itu saya bersama komandan Kokam Kota Sorong yaitu Hilman Jafar SPD MPDI, sekarang menjadi komisioner KPU. KPU ya? Ya. Saya dengan beliau itu waktu itu dari awal di mana mendapatkan informasi langsung terjun dan sampai dengan selesai didapatkannya si korban dan lain sebagainya. Memang kita termotivasi bahwa kita perlu terus berdakwah untuk kemudian memang banyak hal yang orang membutuhkan kita. Karena memang waktu itu kita lihat pergerakan kita di sisi lain pergerakan anak-anak muda kita sekarang mulai dari sekarang ini sudah mulai minim sehingga waktu itu bagaimana kita juga punya tujuan untuk bagaimana ke depan itu anak muda bukan hanya sekedar memikirkan diri sendiri tetapi bagaimana kemudian bisa memikirkan umat dan bangsa kita seperti bangsa Indonesia seperti itu. Jadi minimal itu anak muda jangan hanya ego dirinya aja yang digunain ya. Karyanya juga bermanfaat untuk minimal lingkungan ya. Iya, Kayak tadi lingkungan. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Perumnas. Perumnas. Oh iya, daerah situ juga. Jadi harus bermanfaat di lingkungan itu ya. Jangan cuma hanya bikin gaduh, tapi juga melindungi masyarakat sekitarnya gitu ya. Jadi hanya gara-gara tadi nolong, akhirnya kamu bertekad bahwa udah Sebenarnya kembali lagi ke tujuan awal di mana sebagaimana kita sebaik-baiknya manusia dia yang bermanfaat, itu kita menjadi motivasi pribadi karena memang di sisi lain saya juga dulu ke Sorong itu sendiri itu.
Saya dulu ke Sorong gitu. itu. Jadi bukan dari Sorong ini ceritanya. Saya dulu waktu SMP dari Sulawesi Tengah dulu ke Sorong itu memang saya ikut orang dan memang proses perjalanan saya memang kurang dukungan dari keluarga sehingga di mana setiap dalam agenda itu sedalam kegiatan kita juga mencari keluarga. Nah, kita mencari keluarga dan itu motivasi saya. Kita boleh mungkin kurang support dari keluarga tapi kita harus kemudian memaksimalkan potensi lah ya. Memaksimalkan potensi kemudian bagaimana mendapatkan keluarga. Oh jadi gitu. Itu. Jadi datang Sorong tahun berapa? Saya dulu diajak sama mama saya ke sini. Kemudian 1 minggu kemudian saya diikut orang. 1 minggu kemudian saya ikut orang, saya tinggal sama orang dan sampai dengan kelas 2 SMK. Dan kelas 2 SMK itu saya mulai tinggal sendiri. SMK di Kota Sorong. SMK saya di Katapop. Oh, SMK di Katapop, Kabupaten. Kabupaten Sorong. Sekolah di sana, hidup dengan keluarga di sana. Tapi sudah berKTP di sini. BerKTP di sini. La ilaha illallah, luar biasa. Jadi begitu. Tapi ini enggak karena memang ya bukan apa ya. Zaman tahun berapa kira-kira itu waktu itu? Waktu ke sini sekitar 2014 mungkin kalau 2014. Ya, 15 kalau enggak salah. Ya. Sekitaran itu. Dan zaman itu anak muda menurut saya lebih ke bermain. Berorganisasi juga dulu. Kalau di SMA juga? Dulu di SMA juga berorganisasi. Dulu ikut pramuka sampai dengan mengikuti Raimuna Nasional 2017 di Cibubur, Jakarta. Masya Allah, prestasimu luar biasa loh. Biasa di luar. Oh, biasa oh tidak. Bagaimana untuk menghidupi diri kamu? Kamu keluar dari SMK ya? Iya. Udah nggak hidup dengan mereka, tinggal hidup sendiri. Bagaimana bisa bertahan hidup lah kalau menurut saya? Iya. Jadi dulu waktu kelas 3 SMK itu kelas 3 SMK itu saya sudah mulai sendiri dan waktu itu memang alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan waktu itu saya bekerja di sekolah juga bekerja sambil sekolah waktu itu sehingga hidup saya juga di situ. Nah untuk saat ini saya juga bekerja sambil kuliah sambil menghidupi juga. Ini sekarang orang tua ada yang masih di Jawa? Orang tua satu ada di sini di Papua, satu di Jawa. Kalau keluarga besar di Jawa? Keluarga besar di Jawa. Nanti kalau dia perhatikan share kamu. Insyaallah. Tapi kalau masih komunikasi dengan mereka? Masih. Mau bagaimanapun itulah orang tua kita dan kemudian itulah keluarga kita dan kita tidak boleh menjauhi itu karena keberkahan ada di situ. Dan memang Allah punya jalan sendiri. Ya alhamdulillah semua hal sampai dengan saat ini diberikan kemudahan. Saya jarang banget menemukan anak muda yang mempunyai pemikiran yang luar biasa kayak begini. Saya tuh orangnya mager itu kalau diajak istilahnya ngumpul hanya ngopi dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara organisasi apapun pekerjaan saya tinggalkan kadang. Seperti itu. Jadi entah kenapa memang dari dulu itu kalau udah nongkrong sia-sia gitu males ya. Bicara organisasi itu geraknya itu lebih cepat. Apalagi kalau kokap kan siap gitu. Iya tadi. Tidak siap gitu. Udah mungkin kamu tolak kan. Iya. Kalau gitu nolak ada konsekuensi gak sih? Jadi dalam kokam tentu dikenal dengan kedisiplinan karena memang terlahir dari militer. Tentu ada konsekuensi teguran dan lain sebagainya yang diawali dengan teguran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga tindakan ya entah itu suruh jungkir dan lain sebagainya, itu konsekuensi dan harus dilaksanakan. Di sisi lain tentu kita punya ketika kita tidak disiplin dan lain sebagainya, tentu kita punya resiko sosial di mana orang akan, kamu sudah militer tidak disiplin dan lain sebagainya. Itu akan beresiko di situ. Makanya kita bagaimanapun kita harus siap, apapun yang terjadi kita harus siap. Seperti itu. Kalau kemarin tahun berapa ya, aku lupa itu. Ada semacam pendidikan bela negara. Komponen cadangan. Mungkin itu kali ya. Memang di komponen cadangan waktu itu memang Kokam
ditawarkan termasuk di sini di Kodim, karena waktu itu kita diklatnya di Kodim, ditawarkan memang waktu itu. Oh gitu. Nah, iya, ditawarkan namun waktu itu dari Bintuni yang mengirimkan kalau nggak salah 2 personil, dan itu mereka ikuti sampai sekarang. Berarti tetap ikut ya? Iya. Kalau kamu belum ikuti pelatihan itu? Belum. Oh, belum. Apa yang menjadi dasar kamu dipilih sebagai BPO apa tadi? Kokam Nasional. Kokam Nasional. Iya, tentu mereka punya kriteria ketentuan sendiri, tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa saya berasal dari betul-betul kader Kokam yang memang dari bawah, mulai dari anggota Kokam, kemudian diberikan amanah dan lain sebagainya. Kemudian di tahun kemarin 2022 itu saya mengikuti diklat instruktur yang diikuti oleh Kokam, seluruh anggota Kokam Nasional perwakilan. Seperti itu. Diklat instruktur ini. Ya, instruktur untuk itu? Kemudian diklat instruktur itu bertujuan kemudian menciptakan pelatih-pelatih Kokam untuk kemudian menyebar di seluruh Indonesia, di mana perlu tertata khusus pelatih-pelatih ini terverifikasi sehingga kemudian tidak lari ke sana ke sini dan lain sebagainya. Jadi satu komando, satu sejarah dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena memang memang tidak sembarang gitu ya. Iya, tidak sembarang, karena memang kita khawatirkan bahwa ada oknum-oknum yang kemudian mengatasnamakan Kokam dan kemudian menyampaikan informasi sejarah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Dan memang kemarin agenda cukup viral beberapa hari lalu ya. Iya. Ada agenda di kemarin ada kegiatan agenda dan apel akbar terbesar semasa Kokam. Apel akbar Kokam terbesar di mana dihadiri oleh presiden dan 25.000 personil anggota Kokam se-Indonesia. Ya, seperti itu. Masya Allah. Ngapain aja itu apelnya? Ya, dalam apel itu kemudian kita tentu sesuai amanat pimpinan pusat siap siaga dalam menghadapi pemilu, di mana kita membantu untuk menjaga perdamaian, persatuan bangsa dan negara kita. Bagian di dalamnya adalah tetap berkomunikasi dengan para pemuda-pemuda ya. Ya, dan juga agenda pengukuhan BPO Kokam Nasional sekaligus kemarin. Luar biasa. Pengalaman organisasimu luar biasa. Sebagai sipil, belajar militermu udah sampai instruktur. Kok nggak mau masuk langsung ke ranah militer? Sebenarnya dulu saya pernah mendaftar tentara, sudah mendaftar, terverifikasi sudah ini, kemudian saya berpikir. Saya merenung bahwa saya ini dari kecil jauh dari keluarga. Nah, kalau saya artinya kita boleh sumbangkan diri kita ke bangsa dan kemudian ke umat. Bagaimana caranya kemudian tanpa harus mengorbankan keluarga? Iya, mengorbankan keluarga. Nah, kemudian saya berpikir bahwa Kokam adalah salah satu tempat yang pas bagi saya. Untuk saat ini? Untuk saat ini. Kenapa? Waktu itu saya akhirnya putuskan bahwa saya hentikan itu. Karena memang sudah waktunya, waktu itu saya berpikir bahwa sudah waktunya saya untuk merangkul keluarga, untuk mendekatkan diri kepada keluarga, sehingga saya tidak mengganggu hal tersebut. Kemudian tugas-tugas lainnya tetap jalan, seperti kemudian menjaga persatuan dan lain kesatuan, kemudian umat dan lain sebagainya. Seperti itu. Dakwahnya tetap jalan. Masya seperti itu. Allah. Tadi waktu proses pendaftaran gimana? Di TNI Polri, TNI atau Polri? TNI. TNI. Ya, itu udah sampai di mana? Waktu itu sudah tinggal tesnya aja. Akhir. Iya. Cuman saya enggak lanjutkan. Padahal waktu itu sudah berbagai pendukungan untuk motivasi dan lain sebagainya. Ayo sudah masuk. Tapi waktu itu saya merenung. Ya, ada waktu tertentu waktu itu saya merenung bahwa saya sudah seharusnya kemudian merangkul keluarga, karena memang ada dari kecil ya? dari kecil memang kurang kedekatan, sehingga sudah waktunya untuk itu.
Jadi saat ini prioritas adalah keluarga. Ya, seperti kan? Nanti selanjutnya ketika memang Allah memberikan izin lagi ya menyesuaikan lagi. Dan alhamdulillah memang bentuk nyata juga sempat pada saat saya mengikuti Kokam waktu itu diklat instruktur, selesai kegiatan diberikan waktu sekian hari, saya pulang ketemu orang tua. Dan saya berpikir di situ ya mungkin itu jalan untuk kemudian yang sebenarnya gitu. Dan itu nyata memang. Dan saya alhamdulillah bisa ketemu orang tua. Dan waktu itu dari SMP sampai dengan itu waktu diklat instruktur saya ketemu lagi. Selama semua kegiatanmu itu bukan dari jeripaya, mohon maaf, biaya keluar juga bukan dari kamu ya? Bukan dari saya. Masya Allah. Sahabat. Jadi pesan yang penting yang perlu disampaikan Mas Dwi ini luar biasa. Fokus Mas Dwi ya? Fokus ya. Jadi apapun bentuknya, organisasi apapun situ, fokus di situ. Ya, fokus. Iya ya. Fokus. Nanti hasilnya Allah yang kasih kan. Ya, memang kita kadang merasa lelah karena terlalu banyaknya saya agenda kegiatan ya. Memang saya juga demikian kadang merasakan bahwa pagi itu harus kerja, siang harus kuliah. Kadang kalau ada organisasi, kadang ya pulang ya sore, kadang malam kalau agendanya. Dan yang paling penting gini loh Mas, anak muda itu kan orientasinya material. Ya, benar ya. Ya. Dia mau berbuat sesuatu. Ada nggak ininya? Iya. Kamu nggak nyari? Bagi saya nggak nyari seperti dan itu. ternyata diberikan gitu loh. Karena memang itu tadi kemudahan, alhamdulillah saya selalu dapatkan ketika semua hal berjalan dengan ketika itu bermanfaat dengan apa yang kita lakukan bermanfaat, tentu Tuhan Allah akan memudahkan semuanya. Dan alhamdulillah sampai dengan saat di wilayah ini, timur dulu stigmanya itu begini Mas. Kalau kamu sudah di wilayah timur tuh nggak bakalan kembali lagi ke barat. Itu dulu saya stigmanya begitu. Tapi itu nggak masuk bagi kita. Karena saya merasakan, saya dulu di corporate dikatakan begini. Kalau kamu keluar corporate kamu nggak bisa kemana-mana. Ternyata saya keluar beberapa minggu kemudian disuruh pergi ke arah barat gratis. Yang terjadi dengan kamu kan begitu juga. Fokus aja. Niat lillahi ta'ala, kerjakan, biar kecil tetap kerjakan, sepadat apapun tetap utamakan. Nanti yang itu jalan-jalannya Allah yang kasih. Masya Allah, luar biasa. Apa pesan penting dari Pak Presiden waktu itu? Ya, tentu dalam sesuai dengan tema Presiden menyampaikan di mana pesannya adalah menjaga perdamaian di mana agar persatuan bangsa ini tetap terjaga, di mana kita akan menyambut 2024. Oh 45 ya. Oh Indonesia Emas. Indonesia Emas, di mana kita harus menjaga itu. Kemudian di sisi lain menjaga umat Islam di mana agar tidak terpecah karena berita-berita hoax. Ya, karena memang untuk saat-saat ini banyak dengan perkembangan teknologi itu penting, tetapi di sisi lain kelemahannya itu tadi menyebarkan berita-berita hoax karena semakin mudah. Perang pada saat ini adalah bukan lagi tentang senjata dan lain sebagainya, tetapi teknologi di mana menghancurkan sumber daya yang kita miliki di negeri ini. Dan memang kita harus fokus itu, kemudian mencermati dalam setiap informasi yang didapatkan. Seperti itu. Saya dengar ceritamu itu harusnya panjang Mas. Karena kebatas durasi ya Mas Dwi. Iya, betul. Ya. Ini terakhir Mas Dwi. Apa yang pengen Mas Dwi sampaikan kepada sahabat-sahabat muda bicara? Ya, baik, tentu menjadi pemuda, terkhusus pemuda itu bukan hanya
kita berbicara tentang bermain dan lain sebagainya, di mana organisasi merupakan salah satu tempat di mana kita mencari sebuah ilmu, pengalaman di luar ruang lingkup ruang lingkup akademik pendidikan formal, tetapi kita di organisasi banyak pengalaman sosial yang kita dapatkan. Bahkan disitulah dakwah, kemudian peran tugas, kalau tidak salah surah Al-Imran ayat 104, di situ ada perintah di mana kita untuk menegakkan suatu kebenaran di melalui dakwah organisasi seperti itu. Jadi menjadi pemuda tetap semangat, kemudian jadilah pemuda yang kemudian bermanfaat untuk orang lain, karena di situ ada sebuah keberkahan yang kemudian akan memudahkan diri kalian, memudahkan segala urusan kalian untuk masa depan kalian sendiri. Seperti itu. Ngena banget, bro. Semoga menginspirasi teman sahabat-sahabat sekalian. Dan biar sahabat muda tidak penasaran, kamu usia berapa tahun? Usia saya 22 tahun, tepat pada Apel Akbar Kokam pada tanggal 20 September 2023. Masya Allah. Jadi kemarin tuh hadiah ulang tahun terbesar. Hadiah ulang tahun teristimewa. Luar biasa. Mas Dwi, terima kasih atas kehadirannya, Mas. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman di Kokam. Dan sahabat muda sekalian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.